Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang lain juga jawab ya. Karena menjawab salam itu wajib dalam Islam. Pagi semuanya semoga sehat. Hari ini sudah 27 orang, saya mulai saja. Tidak molor-molor karena yang dibahas juga lumayan banyak. Selamat bertemu kembali di Tatap Maya untuk kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan akuntansi. Kemudian cara belajarnya dengan menggunakan Google Sheet. Selain saya menjelaskan lewat PowerPoint yang saya buat, nanti selanjutnya sekitar 30 sampai 40 menit ke depan atau 30 menit lah ya, kalian akan mengerjakan secara bersama-sama dengan saya juga untuk membuat persamaan akuntansi dalam bentuk Google Sheet secara online. Jadi nanti belajarnya seperti itu sampai semester ini ya, semester depannya nanti kita lihat apakah mungkin atau tidak gitu. Kenapa harus pakai Google Sheet? Karena akuntansi itu harus langsung praktek. Kalau tidak langsung dipraktekkan, maka tidak akan bisa membuat laporan-laporan atau materi yang terkait dengan laporan keuangan. Itu. Dan eh, di forum ini juga saya minta maaf kalau belajarnya selalu memakai Google Meet atau nanti mungkin bisa pakai Zoom dan yang lainnya, karena memang itu tadi akuntansi tidak bisa dijelaskan secara verbal saja, tapi harus langsung dipraktekkan. Cara mempraktekannya menggunakan Google Sheet yang memungkinkan, tidak pakai Word atau pakai PowerPoint. Nah, itu atau pakai Jamboard ya, pakai papan tulis virtual gitu. Agak ribet ya. Jadi nanti menggunakannya Google Sheet. Baiklah, sebelum kita mulai membahas materinya, saya mohon bantuannya salah satu orang, Zafira Sabrina. Zafira, ada Zafira? Ya, Pak. Ya, saya minta bantuannya untuk pimpin doa ya. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa mulai. Amin. Udah. Oke, terima kasih Zafira. Sebelum memulai, saya minta 1 menit aja, 1 menit aja untuk memperlihatkan wajah. Saya screenshot. Setelah itu kamu tutup kamera lagi. Ya, silakan mulai dari sekarang. Tunjukkan kameranya, apa wajahnya. Ya, dipercepat karena kita mau langsung belajar. Ayo, Aski, Diandra, Navia, Aymar, Safadila, Cesa, Reza, Rafa, Diana, Naya, Hafiz. Saya screenshot dulu. Ya, Naya, Jessa, Safa, Alessa, Diandra. S1 30 7 2000.
Ya, baik, silakan tutup kembali. Ya, apa-apa, saya aja untuk sementara yang menghidupkan kamera. Baiklah, saya mohon izin untuk share materi. Sebenarnya materinya sudah ada di GCR ya. Kalau kamu buka GCR-nya sudah ada, mudah-mudahan sudah bisa di-download, baik modulnya, kemudian PowerPoint-nya juga yang nanti kita akan kerjakan. Tapi yang nanti akan kita kerjakan jangan di-download dulu. Lebih baik biarin aja karena masih kosong ya, belum ada isinya sama sekali. Baik, nah kelihatan sekarang? Saya oke. Kalau nanti saya menjelaskannya kecepatan, kamu bisa langsung interupsi ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu atau takut-takut dibilang nggak sopan. Ya. Langsung aja, nggak apa-apa. Nah, ini persamaan akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi itu yang menggambarkan sebuah kondisi di mana jumlah harta sama dengan jumlah utang dan ditambah modal. Jadi persamaan akuntansi yang gampangnya, persamaan akuntansi itu jumlah harta sama dengan jumlah modal. Itu persamaan akuntansi. Jadi kalau nanti ada jumlah harta tidak sama dengan jumlah utang plus modal, maka itu ada kesalahan dalam sebentar, ini ada yang mau masuk dalam menjumlahkan atau menghitung yang dikerjakan. Nah, itu. Nah, kemudian dalam persamaan akuntansi itu pasti ada transaksi-transaksi untuk menjelaskan kondisi sebuah perusahaan. Ya, transaksi-transaksi itu adalah aktivitas perusahaan dalam kesehariannya. Nah, dalam kesehariannya itu, ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena tadi sudah saya omongin. Ada dua transaksi yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pertama, transaksi eksternal. Transaksi eksternal itu transaksi yang melibatkan pihak luar dari perusahaan. Contoh transaksinya, misalnya Raffi, ada Raffi di sini ya? Saya asal sebut aja nih. Atau Diandra ya. Diandra punya sebuah perusahaan, misalnya perusahaan periklanan, ya, advertising. Nah, advertising kan sekarang lagi booming ya, lewat Instagram gitu. Nah, perusahaan iklan ini membayar sewa ruangan untuk aktivitasnya dalam 1 tahun. Nah, membayar sewa ruangan dengan pihak lain itu disebut dengan transaksi eksternal. Contoh yang lain, perusahaannya Diandra itu membayar listrik itu kan dengan PLN. Nah, itu juga namanya transaksi eksternal. Kalau transaksi internal adalah transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Diandra membayar gaji pegawainya. Nah, jadi perusahaan itu membayar gaji pegawainya. Maka itu disebut dengan transaksi internal. Sampai sini kecepatan nggak? Enggak, Pak. Nah, oke. Saya lanjut ya. Nah, sebuah transaksi dalam akuntansi itu wajib mempunyai bukti transaksi. Bukti transaksi ada dua, bukti tunai, bukti non tunai, atau bukti kredit dan bukti tunai. Ya, bukti tunai itu namanya kwitansi. Ya, bukti tunai namanya kwitansi. Sementara bukti pembelian penjualan secara kredit disebutnya faktur. Di antara faktur itu pembayarannya bisa melalui cek, bisa melalui bilet giro. Nah, itu juga bukti transaksi. Nah, jadi ada beberapa bukti-bukti transaksi selain bukti
tunai kwitansi, ada bukti kredit faktur pembelian atau faktur penjualan, ditambah ada cek, ada bilet giro. Saya tidak akan menjelaskan cek bilet giro itu apa, karena itu dipelajari di kelas 10 waktu kamu belajar tentang bank. Ya, ada produk bank namanya. Nah, langsung kita masuk ke materi intinya. Tadi sudah disampaikan bahwa persamaan akuntansi itu jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal. Dalam bahasa akuntansinya, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Aset harta, liabilities utang, equity modal. Unsur equity itu ada yang menambahin, ada yang ngurangin. Ada yang menambahkan, ada yang mengurangi. Yang menambahkan itu common stock, pendapatan dari saham. Kemudian return earnings, ya, pendapatan dari seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, itu namanya return earnings. Kemudian revenues atau penerimaan, itu yang menambahkan. Tapi juga ada yang mengurangi modal. Yang mengurangi modal namanya expenses, biaya-biaya atau beban-beban. Di dalam akuntansi istilahnya expenses dalam bahasa Inggrisnya, atau biaya atau beban. Ya, ini nanti bisa di-download sendiri. Atau nanti saya share di grup WA juga ya, materinya bisa. Nah, harta itu apa aja unsurnya? Sangat banyak ya, harta itu sangat banyak. Pertama ada kas. Disebut kas ini bagian dari harta lancar. Lawannya atau bidang lainnya bagian dari harta itu namanya harta tetap selain harta lancar. Harta lancar itu terdiri dari kas, piutang, kemudian perlengkapan, beban dibayar di muka, ya, itu juga namanya harta lancar. Wesel tagih itu juga harta lancar. Kemudian ada surat-surat berharga. Contoh surat-surat berharga kalau kamu punya saham, biasanya ada sertifikat saham atau deposito berjangka yang jangka waktunya misalnya setahun gitu ya. Nah, itu biasanya ada sertifikat depositonya yang bisa diperjualbelikan. Tidak semua sertifikat deposito itu juga bisa diperjualbelikan sih, ya tidak semua. Kemudian ada harta tetap. Harta tetap itu harta yang jumlahnya besar dan usia pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Contoh tanah kan bisa, contoh bukan contoh. Contohnya tanah itu kan bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya, ditempati oleh kita, digunakan oleh kita. Gedung seperti gedung sekolah SMA 74 itu kan juga bisa puluhan tahun dipakainya, usia pemakaiannya. Belum lagi harga jualnya pasti besar. Mesin, contohnya mesin apa? Laptop, komputer, printer, apalagi mobil lain lagi ya, mesin fotokopi, ya, mesin jahit itu usianya bisa lebih dari 1 tahun. Kemudian kendaraan, ya, Selain kendaraan apa? Peralatan misalnya apa? Peralatan itu ya alat-alat bengkel, alat-alat laundry, alat-alat jahit gitu ya. Itu bagian dari harta tetap. Kemudian ada investasi jangka panjang. Kamu punya uang investasi di sebuah perusahaan, itu namanya investasi jangka panjang. Atau kamu membeli saham, membeli obligasi, membeli dana reksa dan seterusnya. Nah, ini bagian dari harta. Nah, kemudian ini sekarang utang. Utang itu dibagi dua, ada utang lancar, utang jangka panjang atau utang berjangka. Utang lancar antara lain ya, ini banyak sebenarnya, antara lain utang usaha, utang dagang, wesel bayar ya. Wesel bayar itu sama sebenarnya dengan kamu membayar dengan cek gitu ya, tapi namanya wesel bayar gitu ya. Kemudian ada pendapatan diterima di muka ketika kamu punya usaha, misalnya jahit, tapi ada DP-nya. Nah, itu DP-nya itu disebut dengan pendapatan diterima di muka. Itu utang sebenarnya ya. Kemudian utang berjangka, utang yang usia jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Ya.
1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Biasanya seperti itu. Karena dia jangka panjang. Contohnya utang bank, utang hipotek, utang obligasi. Kemudian modal atau equity itu apa saja yang mempengaruhi equity? Yang mempengaruhi equity itu banyak, terutama penerimaan atau pendapatan. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan sewa, pendapatan komisi, pendapatan bunga, pendapatan berusaha, masih banyak lagi sebenarnya. Pendapatan-pendapatan atau penerimaan. Misalnya pendapatan komisi atau pendapatan administrasi, pendapatan apalagi ya. Kalau di bank itu kan ada biaya administrasi ya. Nah, itu kan pendapatan buat bank ya. Ini yang harus kamu pahami tentang jenis-jenis akun yang ada di akuntansi. Tadi ada akun harta ada banyak tuh. Kemudian akun utang ada 2. Kemudian akun modal itu juga banyak ya unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita mulai membuat dalam bentuk persamaan akuntansi. Iya, nanti sambil dilihat transaksinya itu internal atau eksternal. Ini contohnya, Pak Dede menginvestasikan uangnya 10 juta sebagai modal awal usaha. Ini transaksi internal atau transaksi eksternal? Eksternal. Eksternal. Aduh, ada eksternal, ada internal. Oke, yang sekarang yang internal dulu. Kenapa disebut internal? Ayo yang jawab internal tadi nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Karena kan kita belajar, ya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Atau yang tadi eksternal? Siapa tadi yang sebut eksternal? Pasti yang dilihat karena ada ke pihak lain gitu Pak. Ya. Kayak ke perusahaan lain. Oke. Ya, yang internal? Jadi jawabannya yang tepat adalah internal. Kenapa internal? Perusahaannya Pak Dede adalah punya dia, ya. Kemudian diinvestasikan di perusahaannya sendiri. Hanya transaksi internal. Berapa yang diinvestasikan? Uang tunainya 10 juta. Untuk apa? Untuk modal. Jadi setiap transaksi itu jawabannya ada 2 nanti. Minimal. Ya, minimal 2. Bisa 4, bisa 3, bisa 4. Ya. Biasanya umumnya 2. Jadi kalau setiap soal ada transaksi, jawaban yang akan harus kamu jawab ada 2. Tidak boleh 1. Ya. Pertama, ya untuk apa sih investasinya? Untuk modal. Jawabannya 1, modal. Ya, modalnya bertambah berkurang. Tadinya nggak ada modalnya, jadi ada modalnya. Berapa nilainya? 10 juta. Itu analisanya kayak gitu ya. Terus yang diinvestasikan apa? Uang tunai. Berapa jumlahnya? 10 juta. Ya. Perlu kamu ingat lagi, kalau saya bilang uang tunai, itu artinya terkait dengan kas. Jadi nanti jawabannya ada kas, ada modal. Untuk soal yang ini. Jadi saya ulang, jika ada transaksi terkait dengan uang tunai, maka jawabannya kas. Kemudian lihat keterangannya, uang tunainya untuk apa? Oh, di sini untuk modal, sebagai modal awal. Maka jawabannya modal. Nanti diisinya kas dan modal. Ini, salah. Nah, analisanya kayak gitu. Ya, nanti kalau jawab, ini analisanya nggak usah ditulis. Ya. Nah, kalau sudah bisa menganalisa, oh jadi jawabannya kas dan modal, maka nanti isi di kolomnya adalah kas dan modal yang diisi. Nilainya berapa? 10 juta. Nah, bagaimana cara mengisinya di persamaan akuntansi? Dia dibuat dalam bentuk kolom-kolom. Ya, tergantung soalnya. Kalau soalnya banyak, berarti kolomnya nanti lebih banyak. Nah, ini contohnya. Karena baru 1 soalnya, jadi kolomnya masih sedikit. Kolom yang pertama, bukan kolom, baris yang pertama, ini baris harta sebelah kiri. Baris yang sebelah kanan, utang dan modal. Ya. Nah, kemudian, karena soalnya tadi terkait dengan uang tunai, maka kolom pertama, selain soal, ya, biasanya tanggal, ini karena bukan tanggal A, ya kas, ditulis kasnya.
di bawah harta. Kemudian apalagi jawabannya? Modal, maka di bawah sini ditulis, di bawah modal dan utang ditulis modal di kolom berikutnya. Baru ditulis soal jawabannya. Jawabannya angkanya aja 10 juta di bawah kas, kemudian 10 juta di bawah modal. Kalau dijumlahkan harus sama dengan sama-sama 10 juta. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Kalau kecepatan, dicolek saya nih ya. Oke, sekarang yang B. Dibeli perlengkapan tunai 1.600.000 tadi. Kalau tunai, jawabannya apa jadinya? Eksternal. Halo. Eksternal. Kalau tunai, jawabannya apa? Cash. Kas. Ya, kalau tunai, jawabannya kas. Itu pertama. Uang tunainya untuk apa? Untuk perlengkapan toko. Jadi nanti jawabannya kas dan perlengkapan toko. Bertambah atau berkurang? Uang kasnya dikurangin karena untuk bayar perlengkapan toko. Jadi nanti kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Jadi ada sisi yang kurang, ada sisi yang naik atau yang bertambah. Ini analisnya kayak gini. Kasnya bertambah, kasnya turun, perlengkapannya naik, atau kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Ya, sama kalau kayak kamu beli pulpen, uang kamu kan berkurang, tapi harta kamu berubah menjadi pulpen gitu. Jawabannya gimana dalam menu persamaan akuntansi ini? Soal B, tadi ingat ya, di 1.600.000-nya tunai mengurangi kas, maka ditulis tuh dalam menu kurung 1.600.000. Tanda kurung ini artinya mengurangi. 10 juta dikurang 1.600.000, jadi 8.400.000. Perlengkapannya berapa nilainya? 1.600.000. 8.400.000 ditambah 1.600.000, 10 juta. Sama nggak dengan yang sebelah kanan? Sama ya. Masih harus sama, begitu terus. Ini contoh yang B. Ini transaksi apa? Dibeli perlengkapan toko. Eksternal, internal. Halo. Jangan diem aja. Internal, Pak. Internal. Yang tepat, eksternal. Kan beli perlengkapan toko dengan pihak lain ya. Tuh. Ya. Nah, sekarang yang C. Yang C, dibeli peralatan senilai 7.800.000, dibayar tunai 5.800.000, sisanya dibayar kemudian besok hari. Apa yang dibeli? Peralatan. Berarti nanti jawabannya peralatan. Nilainya berapa? 7.800.000. Dibayar tunai. Apa tadi jawabannya kalau tunai? Kas, Pak. Kas. Jadi nanti kasnya berkurang 5.800.000. Tapi ada yang belum dibayar. Karena ada yang belum dibayar, apa namanya jadinya? Utang, ya. Utang. Jadi jawabannya 3. Ada peralatan, ada kas, ada utang. Ini analisanya kayak gitu. Kasnya berkurang 5.800.000, utangnya bertambah 2 juta, peralatannya bertambah 7.800.000. Bagaimana cara menjawabnya di persamaan akuntansi? Ini jawabannya. Ya. Kasnya tadi, ingat ya, berkurang 5.800.000. Di dalam kurung ditulis 5.800.000. 8.400.000 dikurang 5.800.000 jadi 2.600.000. Perlengkapannya tetap ditulis biasa. Kemudian yang C tadi jawabannya peralatannya berapa? 7.800.000. Ini bagian dari harta. Sekarang lihat modal dan utangnya. Tadi kan ada yang belum dibayar, maka disebut utang. Di kolom utang ditulisnya 2 juta. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhannya 12 juta. Harus sama dengan modal plus utang 12 juta. Itu sampai sini ada yang tanya dulu. Ini masih ada 3 soal lagi untuk contoh. Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut. Saya lanjut ya. Nah, ini transaksi yang keempat.
dibeli perlengkapan toko 800.000, tapi belum dibayar. Jadi apa jawabannya? Jawabannya perlengkapan toko dan utang. Jadi ada dua, perlengkapan toko dan utang. Ya, ini jawabannya. Nah, ini analisanya. Bagaimana cara mengisinya di persamaan akuntansi? Nih, yang D, tadi kan belinya perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Jadi 2.400.000, 16 ditambah 800. Kemudian karena belum dibayar, maka harus diisi di kolom utang. 800.000. Maka 2 juta ditambah 800.000. 2.800.000. Jika dijumlahkan semuanya 12.800.000. Sebelah kanan juga begitu. Kalau dijumlahkan 12.800.000. Kok kolom keterangannya kosong semua nih, belum ada isinya. Tadi yang di awal udah ada ya, modal awal. Nah, nanti contoh soal berikutnya. Nih, diterima hasil usaha. Ingat ya, kalau ada soal seperti ini, diterima hasil usaha itu artinya pendapatan. Berapa? 2 juta. Tidak ada kata tunai di sini, berarti ini tunai. Dibayar, diterima hasil usaha sebesar 2 juta. Pendapatan 2 juta. Tunai 2 jutanya. Maka itu nanti jawabannya kas. Gitu ya. Nah, ini analisanya. Bertambah, pendapatannya bertambah. Tapi di kolom mana diisinya? Pendapatan itu di kolom modal isinya. Sebesar 2 juta. Jadi cara ngisinya seperti ini. Terus kelewat. Nih, yang E. Pendapatan nerima tunai 2 juta, maka 2.600.000 ditambah 2 juta, 4.600.000. Mana lagi yang mau diisi? Modal tadi ya. Modal itu unsur-unsurnya adalah penerimaan salah satunya. Nah, 2 juta bertambah juga jadi 10 juta ditambah 12 juta. Kenapa bertambah? Karena pendapatan. Jadi uangnya nambah. Nah, di kolom keterangan diisi pendapatan usaha. Itu sebentar ya. Ya, gitu caranya ya. Jadi yang E diterima hasil usaha, yang diisi adalah kolom kas dan kolom modal. Keterangannya berupa pendapatan usaha atau pendapatan jasa. Jumlahnya kalau dijumlahkan 14.800.000, sama-sama yang kanan juga 14.800.000. Sekarang yang terakhir. Dibayar gaji karyawan. Gaji karyawan itu beban ya. Gaji karyawan itu beban. Nah, tadi di awal dijelaskan equity atau modal itu salah satu yang mempengaruhi adalah expenses ya, biaya-biaya. Nah, dibayar gaji karyawan itu biaya, beban bagi perusahaan. Maka nanti jawabannya pertama adalah beban gaji atau biaya gaji. Berapa yang dibayar? 900.000. Karena tidak ada keterangan tunai non tunai, maka ini tunai ya. Jadi nanti jawabannya kan nggak ada gaji karyawan dibayarnya nggak tunai ya, tunai. Walaupun misalnya transfer bank, ya tetap aja tunai namanya. Nah, jadi gaji karyawan atau beban gaji karyawan dan kas. Beban gajinya berkurang, kasnya juga berkurang. Caranya nanti kita lihat ya, cara ngisinya. Kasnya berkurang, bebannya juga berkurang. Isinya di mana yang beban? Di kolom modal. Ini jawabannya yang F. Jadi kasnya berkurang berapa? 900.000 dalam kurung. Kemudian modalnya juga berkurang dalam kurung 900.000. Keterangannya apa? Tadi karena bayar gaji jadi beban gaji. Kalau mau ditambahin karyawan boleh, atau beban gaji saja cukup ya. Nah, dijumlah tuh semuanya. Kalau dijumlah dia harus sama antara harta dengan modal plus utang. 13.900.000. Sampai sini ya selesai. Ada yang mau tanya sebelum kita balik ke Google Sheet ya?
Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, nanti kita langsung praktek. Jadi hari ini kita langsung praktek, tidak ada tugas untuk hari ini. Ya, tugasnya nanti minggu depan langsung di online-nya aja. Ya. Siapa yang mau tanya? Atau ada yang belum jelas? Pak, saya mau nanya, Pak. Oleh siapa nih? Safa, Pak. Salsa, ya silakan Salsa. Safa, Pak. Oh, Safa, sorry. Kenapa harta sama modal plus utang itu harus sama, Pak? Ya, namanya persamaan akuntansi. Jadi nanti kamu akan bisa lihat ujungnya di semua laporan keuangan kanan kirinya harus sama jumlahnya. Ya, namanya persamaan akuntansi karena dasar banget. Jadi kenapa harus sama? Karena menggambarkan bahwa sebuah kondisi perusahaan, misal ibu bapak kamu gajinya 7 juta, bapak kamu, ibu kamu gajinya juga 7 juta, jumlahnya 14 juta kan. Kemudian dari itu harta kamu kan ya, harta orang tua kamu 14 juta. Ini saya contohin dalam bentuk real aja ya. Itu dari 14 juta itu satu ya, bayar untuk listrik misalnya 200.000. Berkurang nggak uangnya? Safa? Berkurang ya? Berapa jumlahnya? Berkurang 200.000. Tapi orang tua kamu menikmati listriknya. Listriknya jadi milik kamu. Seimbang kan? Sama tetap aja. Walaupun berkurang 200.000, tapi menikmati listriknya. Listriknya jadi milik kamu sebesar 200.000. Ya, itu. Ini beli lagi nih. Ya, beli kulkas. Kulkas harganya misalnya 3 juta. 3 juta dibeliin kulkas. Uangnya berkurang nggak? Berkurang 3 juta. Tapi sudah berubah bentuk. Jadi 3 juta itu berbentuk kulkas. Kulkasnya nggak dibayar sepenuh. Dibayarnya cuma separuh. 1.500.000. Berkurang 1.500.000 tuh. Tapi kan utang. Nah, itu. Jadi gambarannya kayak gitu. Jadi kenapa gambarannya harta harus sama dengan modal plus utang itu tadi. Ya, modalnya 14 juta, harta uang tunainya 14 juta, kemudian berkurang beli kulkas ya 3 juta tapi utang. Jadi 14 juta ya. Utangnya ya 1.500.000. Kasnya berkurang 1.500.000. Nah, itu modelnya begitu terus ya. Kenapa harus sama seperti itu? Itulah gambaran sebenarnya itu juga gambaran kehidupan kita. Semua harus balance. Kalau hari ini kamu mengeluarkan uang sebesar 50.000 untuk membayar kuota internet, maka harus seimbang dengan perolehan dari 50.000 itu. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Itu gitu. Jadi gambarnya seperti itu sebenarnya. Menggambarkan bahwa kenapa harta sama dengan utang plus modal itu gambaran real di diri kita sendiri, apa yang harus kita keluarkan, yang didapatkan pun harus seimbang dengan apa yang harus kita keluarkan. Itu gambarannya kayak gitu. Ya, cuma ini digambarkan dalam bentuk hitung-hitungan dalam bentuk uang dan bentuk harta fisik maupun non fisik atau non materi dalam akuntansi. Jadi begitu ya, nanti akan terus seperti ini, bentuknya akan terus seperti itu, seimbang terus harta plus modal. Sekarang kalau kamu belajar ekonomi di pendapatan negara APBN pasti kanan kirinya juga imbang kan? Nah, itu maksudnya. Oke, Safa, saya kira penjelasannya seperti itu. Ada lagi? Iya, baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung coba aplikasikan apa yang barusan saya jelaskan
dalam bentuk kolom-kolom persamaan akuntansi di Google Sheet ya. Ini saya tutup dulu tapi. Nanti silakan dilihat di GCR-nya atau nanti saya share di WA untuk penjelasan yang ini. Ini direkam juga, nanti rekamannya saya share juga di grup kalau nanti belum jelas, supaya kamu bisa mendengarkan kembali. Sekarang saya share yang oh, ada yang baru masuk nih. Saya share contoh mengerjakan dalam bentuk Google Sheet ya. Sekarang terlihat nggak? Belum ya? Oke, sekarang udah terlihat? Belum, udah Pak. Ya, tampilan tampilan ini ya, Google Meet nih ya. Oke, sekarang ini saya tampilkan Google Sheet-nya. Sudah ada yang masuk? 1, 2, 3, 4 orang. Silakan masuk ya. Yang bisa masuk lewat HP boleh, lewat laptop boleh. Ya, semua sudah saya persilakan untuk bisa bebas masuk tanpa harus di add dulu. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ini soalnya nih. Ini soalnya saya atasin dulu kursornya. Ini contoh soalnya. Ya, ada A, B, C, D. Ini sebenarnya ada di modul ya. Jawabannya juga udah ada di modul. Cuma saya ulang di sini supaya kamu bisa mengerjakan nanti secara berkelompok. Cara mengerjakannya seperti ini gitu ya. Nah, ini perusahaan apa? Perusahaan apa kemarin ya? Lupa saya. Sini nggak di copy lagi ya. Cahaya kalau tidak salah ya, Cahaya ya. Bengkel motor Cahaya. Ya anggaplah itulah. Mudah-mudahan nggak salah. Tapi kalau seandainya salah cuma nama aja ya. Nah jadi ini ditulis nama perusahaannya apa, kemudian apa yang lagi dikerjakan. Oh saya lagi ngerjakan persamaan akuntansi, maka ditulis persamaan akuntansi. Kemudian soalnya di soal ada nggak bulannya, misalnya di sini kalau tidak ada ya dikira-kira lah ya. Kalau tidak ada nih, kita kan lagi belajar ya. Kalau ada biasanya di soal ada. Nanti saya lihat dulu. Nah, ada di tengah ada. Oh ini dia. Agustus. Berarti di sini tulis Agustus 2014. Nah, biasanya kolom pertama dalam persamaan akuntansi itu tanggal. Kamu tulis tanggal. Kemudian tadi ya di baris pertama ingat ya harta. Baris keduanya apa? Baris keduanya tadi tambah modal ya. Baris pertama, baris kedua. Maksudnya di kolom ya, di kolom keduanya itu utang plus modal. Kemudian kolom ketiganya apa tadi? Keterangan. Nah, gitu cara ngerjainnya ya. Nah, baru nanti lihat soalnya. Nah, kalau sudah kita agak besarin dikit. Ya, oke. Sekarang anggaplah mulai dari tanggal 1 bulan 8 2014. Apa transaksi yang A? Ini transaksi yang A. Ya, ini A nih. Ya, kamu bisa langsung ikutan ngerjain nanti. Yang A. Sebentar ya, saya terima telepon ya.
kita lanjut. Ya, jadi lihat di tanggal yang A. Yang A diinvestasikan sebagai modal. Ingat ya, berarti nanti diisi di kolom modal. Berupa uang tunai. Berapa? 10 juta. Ingat ya tadi apa kalau uang tunai? Kas. Oke, kas. Berarti nanti di sini ditulis nih. Di bawah harta, kas. Dan modal. Ya, di sini tulis modal. Berarti udah ada 2 tuh yang harus diisi. Tapi soalnya ada berapa? Lihat lagi. Dan peralatan kantor. Berarti ada 3. Ada modal, ada kas, ada peralatan kantor. Nah, ini kan kolomnya baru segini ya. Tinggal ditambah nih. Jadi kamu nanti bisa melihat. Ditambah di sebelah kiri. Karena peralatan bagian dari harta, maka dia bagiannya di bagian harta nulisnya. Peralatan kantor. Peralatan kantor. Ya, nah baru nanti kamu isi angkanya. Berapa angkanya? Nah, angkanya yang kas berapa nih? Kas 10 juta. Ditulis di sini. 10 juta. Dan tidak banyak. Nolnya tidak berubah. Tidak salah. Ya, betul 10 juta. Terus peralatan kantor berapa? 500 ribu. Ditulis di sini. 500 ribu. Ya, kalau mau ada seperti penulisan rupiah, seperti ini nulisnya. Di klik di 1, 2, 3, pilih number. Kemudian modalnya berapa? Nah, modalnya itu berupa uang tunai dan peralatan kantor. Maka ditambah nih 10 juta ditambah 500 ribu. Jadi 10 juta 500 ribu. 10 juta 500 ribu. Nah, gitu. Sampai sini. Apa ada yang tanya? Masih sama persis dengan contoh soal yang di PowerPoint ya. Baru keterangannya diisi. Modal awal. Tuh. Oh iya, tanggalnya lupa saya. 1 bulan 8 2014. Oke. Sampai sini. Itu cara mengerjakannya. Nah, supaya enak melihatnya, ini dibuat tabelnya, ada baris-barisnya, kolom-kolomnya, biar kelihatan ya. Nah, gini. Ya. Sekarang contoh yang B. Saya kerjakan sampai 3 ya. Nanti yang D, E, F, G, H, I, J, K, kamu yang ngerjain. Misalnya tanggal 2 bulan 8 2014. 14. B. Dibayar sewa ruangan untuk 1 bulan. Ya, untuk 1 bulan. Berapa yang dibayar? 60.000. Karena dibayarnya cuma untuk 1 bulan, maka disebutnya beban sewa. Ya, karena beban sewa, mengurangi apa? Mengurangi modal. Ingat ya, mengurangi modal. Apalagi karena uangnya tunai, maka yang diisi kas. Kasnya berkurang karena bayar tunai 60.000. Jadi nanti ngisinya karena berkaitan dengan uang tunai, di sini ingat tadi kalau ngurangin harus dalam kurung. Ya. Kemudian ya kasnya juga berkurang. Berapa? 60.000 juga. Nah, kalau sudah ya, tadi karena dia beban ditulis di dalam keterangannya, beban sewa. Ya, gitu. Nah, baru dijumlah nih. Tadi kan ada jumlahnya di bawah ya. Ini kita jumlah. Berapa? 10 juta dikurangi 60.000 berarti 9 juta 40.000. Nah, yang ini ditulis 500.000.
Yang ini ditulis juga 10.440.000. Nah, kalau dijumlahkan, hartanya harus sama dengan utang plus modal. Sekarang kita coba jumlahkan. 9.940 ditambah 500.000. Berarti 10.440.000. Kemudian di sini, ya, di sini juga lihat di modal, lihat 10.440.000. Berarti sama. Itu ya cara ngerjainnya. Nanti semua kebagian ngerjain seperti ini. Nah, sekarang contoh yang ketiga, saya cuma sampai 3. Ya, bulan 8 2014. Contoh yang ketiga, C, dibeli secara kredit. Kalau kredit apa berarti? Utang. Nah, beli kredit nih di sini belum ada kolomnya. Dibeli secara kredit, apa yang dibeli? Perlengkapan bengkel. Lihat di sini. Ada nggak tulisan perlengkapan bengkel? Belum ada ya. Berarti nanti kita bikin kolomnya lagi. Apalagi selain perlengkapan bengkel, peralatan bengkel. Di sini belum ada peralatan bengkel. Ya. Di nama-nama akunnya ini belum ada. Maka harus kita tulis. Kita buat kolomnya. Ya, bikin kolom 3 kolom. Karena utang juga belum ada. Jadi nanti di sini perlengkapan bengkel. Dan di sini peralatan bengkel. Ya, biar kebaca kita naikin tulisannya. Oke. Kemudian apa tadi? Utang. Namanya utang usaha. Nah, baru dilihat angkanya. Berapa angkanya? 400.000 perlengkapan bengkel, 1 juta peralatan bengkel. Berarti nanti di perlengkapan ditulis di sini. Urut ya. Sejajar sama tanggal. 400.000 ya, 400.000. Dan di sini 1 juta. Oke, karena dua-duanya belinya utang, maka dijumlahkan nih 400 sama 1 juta. Jadi 1.400.000 utangnya. Oke, sampai sini begitu cara ngerjainnya. Sekarang saya minta bantuin saya ngerjain yang soal belum ada jawabannya. Jumlahnya ditulis lagi nih. Tulis. Harus telaten ya. Harus telaten tulis lagi. Kalau kamu nggak mau capek-capek karena dipakai Excel, jadi enaknya kita bisa langsung copy, kopas gitu. Nggak nulis lagi. Sini juga sama, ini copy aja. Nah, yang 10 juta 44.000. 440. Nah, gitu. Nanti tanggal berikutnya 4 di lompat 1 ya. 2014. Ya, begitu kira-kira ya cara mengerjakannya. Sekarang saya minta kamu yang mengerjakan. Nanti kamu harus nulis namanya di sini ya. Namanya harus ditulis. Biar kelihatan lah. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi kamu harus tulis nanti namanya di sini. Misalnya nih yang ngerjain tadi Safa, ditulis Safa. Kalau nanti di sini yang ngerjainnya Johan, ya ditulis Johan gitu. Namanya ditulis. Silakan, ada 1 2 3 4 ada 14 orang yang sudah gabung. Yang lain kenapa nggak gabung? Ya bisa dijelaskan nggak gabungnya apa nggak bisa HP-nya, laptopnya ya. Silakan masuk ya. Linknya sudah saya share di grup WA ya. Silakan masuk. Ya, siapa yang mau ngerjain tanggal 4 yang D? Saya mau, Pak. Oke, silakan. Saya langsung ketik aja ya, Pak? Iya. Jadi
Jadi yang lain misalnya tanggal 5-nya mau ngerjain juga boleh, bisa langsung berbarengan gitu kok. Ya, tinggal ntar jumlahnya aja yang dicocokin. Ya, saya sambil rapihin ya tabelnya biar kelihatan rapih. Kamu ngerjain aja ya. Pak, ini nggak bisa dipencet. Oh, masa? Coba saya berhenti. Minta akses pengeditan dulu coba. Iya, Pak, belum diakses. Coba. Saya cek share-nya. Oh iya, sorry ya. Di sini cuma viewer. Saya ganti editor. Ya, sekarang udah bisa. Masih belum bisa, Pak. Kamu kelihatan nggak? Bisa kok di aku. Udah nih ya. Kalau kamu lihat di share, saya ada lagi ngedit jadi editor. Kelihatan ya? Sudah jadi Kelihatan kok. editor nih. Oke. Sudah jadi editor tuh ya. Coba di refresh. Di refresh. Udah, Pak, udah bisa. Oke, sip. Ya. Kamu 1.600.000-nya ngetik sendiri titik-titiknya atau Ngetik, Pak. oh ngetik sendiri? Oh iya, bisa dijumlahin. Ya udah, silakan dijumlahin. Jangan lupa tulis nama ya di samping tulisan pendapatan jasa. Pak, saya mau nanya, itu yang di perlengkapan bengkel tuh saya tulis lagi 400-nya gitu-gitu. Iya, di copy aja. Kalau kamu pakai laptop atau pakai HP? Laptop. Oke, di copy aja mulai dari peralatan sampai utang usaha. Tapi langsung taruh di bawah sejajar dengan 11.540.
lupa ditulis namanya. Udah, Pak. Oke, Karen. Sekarang siapa yang tanggal 5? Yang E ya. Tanggalnya saya yang nulis biar langsung nulis. Ya, silakan. Siapa? Bebas. Bentar, saya lihat jadwalnya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10. Oke. 4 menit lagi ya. Ya, siapa lagi? Yang mau mengerjakan? Pak, saya mau coba. Boleh, silakan. Jangan lupa ditulis namanya karena ini nanti akan dapat reward buat yang mengerjakan seperti ini. Ya, kayak gitu. Dibayar listrik. Oke. Sudah, Giska? Bentar, Pak. Oke, sudah. Oh ya, belum ya jumlahnya. Tinggal di copy-copy aja. Saya tulis aja lah, Pak. Oh iya, ya. Silakan deh. Ya. Sudah, Pak. Oke. Sambil menanti yang tanggal 6. Siapa yang mau tanggal 6? Yang cowok nih. Yang cowok-cowoknya pemalu nih. Oke, yang dikerjakan Giska masih ada yang salah. Kita lihat transaksinya Giska ya. Transaksinya adalah dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus 200.000 tunai, dibayar listrik. Artinya perusahaan itu ngeluarin uang ya buat bayar listrik. Kalau ngeluarin uang, jawabannya udah benar sih, cuma ya ini harusnya dalam tanda kurung. Kenapa? Karena ngurangin uangnya. Jadi bukan tambah ya. Nah, yang modal juga gitu. Jadi berkurang karena mempengaruhi modal. Kenapa mempengaruhi modal? Karena transaksi ini beban, transaksi beban. Jadi apa yang dibayar? Yang dibayar adalah listrik dan air. Jadi nanti beban listrik dan air. Tuh. Nah, ini berkurang jadinya ya. Jadi 340 jadinya ya. Siapa lagi nih yang mau ini sih 11 juta kurang 200 ya.
8.40. Ya, gitu. Sekarang tanggal 6 yang F. Siapa? Ayo, jangan malu-malu. Ya, biar bisa ngerjainnya. Yang F itu telah diselesaikan jasa servis. Kamu punya pekerjaan, ya, dibayar 750, tapi belum diterima uangnya. Apa namanya? Kalau kamu ngasih pinjaman ke orang, apa namanya? Utang. Piutang. Jadi di sini belum ada nih tulisan piutang ya, maka ditambahin di sini. Ya, tambahin nih. Piutang. Piutang apa namanya? Piutang usaha. Pak. Ya, halo? Siapa nih? Iya, Pak. Kamu mau ngerjain? Boleh deh, Pak, saya nyoba. Ya, silakan. Pak, ini cara ngasih minus di depannya gimana ya, Pak? Tulis dalam kurung. 250 ribunya dalam kurung.
Ya, jangan lupa ditulis namanya ya. Udah, Pak. Oke, tapi belum kelihatan nih namanya. Ya, kita lihat transaksinya ya, transaksi yang F. Telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya 750.000. Jumlah tersebut difakturkan. Tadi ingat ya, difakturkan itu artinya kredit, belum dibayar. Jadi pendapatannya 750, pendapatannya 750.000 ya. Karena belum dibayar, jadi jatuhnya piutang. Kemudian setiap pendapatan akan mempengaruhi jumlah modal. Maka nanti diisinya dua, di piutang dan di kolom modal. Nah, Vanessa sudah bagus usahanya. Jadi sebenarnya Vanessa tidak berkurang ya. Ini tetap yang kasnya. Nah, ini udah benar 750 piutangnya, tapi di sini ditulis juga 750.000. Nah, gitu. Kemudian karena mempengaruhi jumlah modal, maka diisi di modal 750.000. Nah, nanti kalau dijumlahin sama-sama 750 kan ya. Jumlah hartanya 750, di sini jumlah hartanya 750. Sekarang ini karena pendapatan, maka ditulis di sini di keterangan pendapatan usaha gitu. Ya. Terus jumlahnya berapa jadinya? Jumlahnya udah bener nih. 12.750.90. 8 sama 7 berapa ya? 5 ya. Oh iya, 5, Pak. Nah, oke, ini udah benar. Ini harusnya 1.400.000 ya. Ini semuanya sama. Kita copy biar sama-sama tebel. Oke, ini udah benar. Jadi yang salah di sini ini, yang salah di kas tadi ngisinya ya, Vanessa. Harusnya di piutang ya. Di kasnya tetap nggak ada perubahan. Kenapa? Karena pendapatannya belum dibayar, baru dicatat sebagai piutang aja. Oke, jadi ini cara mengerjakannya begini. Saya harap kamu semua ngerti, memahami. Kalau belum paham juga, ini tidak saya kunci ya. Link ini tidak saya kunci. Silakan nanti dipelajari lagi. Masih ada 5 soal lagi. Silakan nanti dikerjakan ya siapa yang bersedia mengerjakan. Nanti tahunya saya minggu depan ini udah penuh nih sampai 11 nomor ya. Nanti ditulis namanya di situ siapa ya, untuk nambah nilai. Oke, karena sudah jam 10:10, kamu sudah harus masuk istirahat ya, atau nanti masuk BK kalau ada BK-nya. Saya kira itu nanti silakan tanya di ruang WA. Bila ada yang harus ditanyakan, nanti saya share hasil rekaman ini, materi PowerPoint-nya juga nanti saya lengkapi di share di grup WA. Kemudian kamu pelajari. Minggu depan kita akan belajarnya berkelompok. Kalau ada 36 orang berarti nanti saya bagi 6 kelompok. Masing-masing nanti mengerjakan soal yang ada di modul, 2 soal itu. Jadi ada 3 kelompok yang sama mengerjakan nomor 1, nanti yang soal nomor 2 ada 3 kelompok juga. Tapi mengerjakannya persis seperti sekarang kamu ngerjain yang sekarang lagi di Google Sheet. Ya, sampai gitu penjelasannya untuk minggu depan cara belajarnya. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kamu sudah bisa memahaminya, dan selanjutnya kamu bisa pelajari di rumah dengan mandiri. Sekarang saya minta Hafiz, ada Hafiz? Halo Hafiz. Raka deh, Raka. Siapa yang membantu? Tutup dengan doa. Yoni. Pahala Ya, lo Pak. ibadah. Saya, Pak. Oke, silakan.
Pak, tadi maaf saya kayaknya ngerjain yang G deh. Ya, ya udah, nanti kita lihat. Oke, saya coba baca soal. Oke, Ya. demikian apa namanya? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa supaya apa yang insya Allah ilmu yang disampaikan Pak Kasnadi dapat masuk ke otak Amin, kita. amin. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Saya serahkan ke Pak Kasnadi. Ya, makasih Vanessa atas pimpinan doanya. Ya, sampai di sini jika ada yang kurang jelas dari saya atau kata-kata yang kurang tertelinsut, ya kurang penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya terbuka saja kalau kamu nanti misalnya tidak jelas, langsung dicolek aja gitu, tidak harus nunggu saya nanya, ya udah jelas atau belum gitu ya, atau Pak kecepatan gitu. Jadi saya udah biasa begitu, jadi jangan takut-takut, nggak usah takut-takut. Pokoknya kalau selama belajar dan itu uh, tetap menjaga kesopanan nggak masalah gitu ya. Ya, sampai di sini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti absennya di ruang WA saja. Ya, boleh keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Saya mau stop ya. Ini ya. Thank you.